Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku, khususnya anak-anakku yang kelas 12 IPS. 12 IPS. Ibu tahu hanya berdua di kelas 12. Kelas 12 IPS. Pelajaran kita hari ini, ya sebelum kita masuk di dalam materi pelajaran, anak-anakku, kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku khususnya Anselmus dan Elisa yang ada di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Kita pelajaran, khususnya pelajaran agama Kristen, Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 ini, topik kita adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam bab 1 ini, sebagai manusia atau dikenal dengan demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Dalam bahan Alkitab, kita bisa baca di dalam Mazmur 133 secara keseluruhan, dan juga 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia tidak dimaksudkan mengambil alih isi mata pelajaran PPKN, namun justru memperkuat pembahasan demokrasi dan hak asasi manusia dalam mata pelajaran dari PPKN, lebih terfokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristiani. Hal ini penting agar setiap orang menyadari bahwa dirinya terpanggil untuk turut serta mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus atau yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pembahasan topik kita yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Pertama, mengenai pengertian dari demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia secara sederhana. Dapat kita terperinci sebagaimana pelajaran demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dan kita sebagai peserta didik atau sebagai anak didik, sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik, khususnya anak-anakku kelas 3 yaitu Elisa dan Anselmus. Demokrasi dan hak asasi manusia dari sudut pandang Alkitab. Dan yang terakhir mengenai sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab dengan sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dipisahkan supaya anak-anakku dapat belajar secara mendalam mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian sikap gereja. Kepala gereja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan rantingnya adalah kita sebagai umatnya.
termasuk anak-anakku. Pada prinsipnya, Alkitabiah menyikapi demokrasi dan hak asasi manusia. Sekilas tampaknya pembahasan tentang demokrasi dan hak asasi manusia lebih cocok ditempatkan di pelajaran pendidikan atau PPKN, sebagaimana Ibu Epa ya yang sudah ajarkan kepada anak-anakku. Namun demikian, tidak secara kebetulan topik ini dibahas pada topik pelajaran agama Kristen, agama Katolik pada siswa kelas 12. Tahun ini adalah tahun terakhir bagi anak-anakku Elisa dan Asalmus duduk di bangku SMA. Kalian sudah kelas 3 atau kakak kelas yang paling tinggi di SMA 15 ini. Coba ingat-ingat dalam kehidupanmu sehari-hari. Masyarakat dunia akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih baik jika saja demokrasi dan hak asasi manusia diterapkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai negara Indonesia. Nilai-nilai dalam demokrasi ternyata selaras dengan pemahaman bahwa manusia sungguh berharga di hadapan Allah. Dan semua manusia adalah sama. Tidak boleh ada yang menyatakan dirinya lebih berharga dari manusia lain dan berperilaku menindas manusia yang lain. Andai kata setiap manusia sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia lainnya, Ibu yakin atau kita yakinkan diri kita, niscaya kehidupan di dunia menjadilah jauh lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi sesama manusia. Dan kita sebagai pribadi bisa menjadi saluran berkat kalau kita saling menghormati. Ya, pengertian dari demokrasi itu sendiri mungkin anak-anakku tahu ya di dalam pelajaran PPKN. Ya. Yaitu demokrasi is government and by the people, of the people, for the people. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi kita saling menghargai, saling mengasihi sesama manusia. Pengertian demokrasi dan hak asasi manusia disingkat HAM, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan, dan hanya Dia jugalah yang mengambil kehidupan ini. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak, tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar hak asasi manusia warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhnya hak asasi manusia warga negara sebagai hak individu atau hak pribadi kita. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan ilmu politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologis atau kebahasaan. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, kratein, yang artinya kekuasaan, atau demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya. Itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di raja atau kaisar. Pemerintahan demokrasi baru mulai muncul pada abad ke-18. Para filsafat atau filsuf sepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab yang terkait dengan hal yang berbau politik. Keputusan antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil-wakil, dalam hal ini politikus yang kita kenal dengan demokrasi Pancasila ya, dalam negara kita. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, sering kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Berita-berita yang tersebar di media massa atau di media cetak maupun di media elektronik telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun terhadap orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dapat memberikan pencerahan kepada anak-anak, khususnya anak-anakku kelas 3, untuk terpanggil menghargai demokrasi dan hak asasi manusia bagi sesama dan memperjuangkan hak asasi manusia bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mari anak-anakku, kita merenung. Sebenarnya sudah lebih dalam ini mungkin kalian pelajari di dalam PPKN. Mari kita merenungkan makna demokrasi dan hak asasi manusia melalui syair lagu yang kemudian direnungkan ya, berdasarkan lirik lagu. Tugas apakah yang diberikan pada umat Kristen? Renungkan bait demi bait dan jelaskan pemahaman kamu dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi ada ini di dalam buku ibu ini Kidung Jemaat ya, yang tahu khususnya Elisa tahu ini, ada di dalam buku Kidung Jemaat 432. Kidung Jemaat 432, boleh anak kalian ya maupun Anselmus bisa pinjam, ada Kidung Jemaat dulu, tapi itu terbakar semua nak waktu ada musibah di sekolah kita. Jadi data-data kalian juga semua terbakar. Persembahan yang ada di situ ikut terbakar. Itu semuanya itu terjadi mungkin supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini Bu Isa ini ibu akan mungkin syairnya jika padaku ditanyakan. Jadi di sini ada notnya. Ibu mungkin nyanyikan sedikit satu baris. Sol 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 mi 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 pa mi mi re do 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 re do si la sol do do re mi re do re. Jika padaku ditanyakan apa akan ku berikan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan yang sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ini lagu yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi kita sebagai pembawa kabar baik, pembawa sukacita, jadilah kita. Ya, kita praktekkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristiani. Mungkin
mungkin sampai di sini dulu pelajaran dari ibu. Ya, tetap berdoa dulu nak ya, setelah kita tutup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dek, kayak apa ini? Tadi Nih, tutup. kenapa kok gitu? Oh, anunya, Hah? baterainya. Oh, baterai. Nggak apa-apa. Baterainya sudah mau habis kalau itu. Iya. Terus? Terus Mati. apa tuh? Iya, belum di